Halo, apa kabar? Saat Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jasad pria tak dikenal ditemukan dalam kebakaran sebuah ruko di Kecamatan Ngerampal, Sragen. 2 orang tewas dalam kecelakaan maut di ruas jalan utama Sukowati, Sragen. Jagoannya menang dalam hasil hitung cepat. Seorang pria penuhi nazarnya jalan kaki dari Pekalongan menuju Jakarta. Kebakaran melanda sebuah ruko milik warga Kecamatan Ngerampal, Sragen, Rabu pagi. Tak hanya melalap isi ruko, petugas pemadam kebakaran menemukan jasad seorang pria tak dikenal di dalam toko yang terbakar. Petugas Damkar Sragen dibantu warga berupaya memadamkan api yang membakar rumah sekaligus toko milik Juwarni, warga Dukuh Mentir, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Sragen, Rabu pagi. Warga juga membantu mengeluarkan sejumlah tabung gas LPG dari dalam toko yang terbakar. Juwarni, pemilik rumah yang saat kejadian sedang ke pasar, dan putrinya tak kuasa menahan tangis melihat rumah sekaligus tokonya itu musnah dilalap api. Dan yang lebih mengagetkan, setelah petugas damkar berhasil memadamkan api, ditemukan sesosok jasad laki-laki di dalam bangunan. Untuk sementara, polisi menduga jenazah tersebut adalah mantan suami Juwarni yang tinggal di sebelah rumahnya. Ibu Juwarni tinggal di dalam ruko ini seorang diri, tinggal ke pasar, keterangannya juga sudah dikunci, di rumah tinggal sendiri, tidak ada orang. Namun setelah dilakukan pemadam kebakaran, dilakukan api, ternyata ditemukan ada seorang jenazah di dalam. Di dalam itu teridentifikasi, hasil dari tim identifikasi adalah seorang laki-laki. Hasil penelusuran diperkirakan karena mantan suaminya rumahnya di sebelahnya itu biasanya ada sampai saat ini bapaknya itu tidak ada. Namun kunci rumah toko ini saat dilakukan pemadaman ada pintu yang sudah terbuka. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sragen untuk diidentifikasi. Sedang untuk penyelidikan penyebab kebakaran serta temuan jenazah dalam ruko tempat kejadian dipasangi garis polisi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebuah truk pengangkut sampah mengalami kecelakaan tunggal di Klaten. Truk terguling di sebuah tikungan hingga muatan sampah berserakan di jalan. Sebuah truk pengangkut sampah terguling di jalan raya Desa Cetan, Ceper, Klaten, Selasa lalu, hingga muatan sampahnya tumpah berserakan di jalan. Menurut polisi, kecelakaan terjadi ketika truk sampah yang melaju dari arah Desa Kemudo, Kecamatan Prambanan menuju tempat pembuangan akhir sampah Troketon di Kecamatan Pedan tiba-tiba oleng lalu menimpa tiang listrik dan terguling. Di tikungan Jalan Karangkuni Pedan, itu tepatnya di Dukuh Kurung Kidul, ada tikungan lah. Kemudian sopir tidak bisa mengendalikan setirnya, jadi truk itu oleng, kemudian jatuh ke pinggir mengenai tiang listrik di pinggir jalan, dan tiang tersebut roboh, kemudian truk terguling. Evakuasi truk yang terguling dilakukan dengan menggunakan derek. Proses evakuasi membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Pengemudi truk hanya mengalami luka ringan di bagian punggung. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kecelakaan maut terjadi Rabu dini hari di ruas jalan utama Sukowati, Sragen. Sebuah motor menabrak pohon dengan kencang sehingga 2 orang tewas. Petugas PSC 119 Sragen dan PMI Sragen mengevakuasi pengemudi dan pembonceng sebuah sepeda motor yang meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarai menabrak sebuah pohon yang berada di pinggir jalan utama Sukowati, Kelurahan Sine, Sragen, Rabu dini hari.
Kedua korban yang mengalami luka cukup parah di bagian kepala kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sragen. Hasil olah TKP sementara, petugas Atlantas Polres Sragen menyimpulkan kemungkinan kedua korban melajukan sepeda motornya dalam kecepatan tinggi dari arah Sragen menuju Solo. Motor kehilangan kendali dan menabrak pohon. Naas, keduanya tidak mengenakan helm yang berakibat luka parah di kepala hingga menyebabkan kematian. Yang kemungkinan pengendara maupun pembonceng sepeda motor tersebut dalam keadaan kencang, juga tidak menggunakan helm, kemudian menabrak pohon tersebut yang mengakibatkan pengendara maupun pembonceng terjatuh dan mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Namun polisi masih akan mencari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kedua korban tewas adalah Dimas Arif, warga Madiun, dan satu orang lagi belum diketahui identitasnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Tanggul Sungai Wulan Karanganyar Demak yang jebol telah ditambal. Aparat gabungan serta warga masyarakat berupaya mengeringkan sisa genangan air dan membersihkan pemukiman serta fasilitas umum dari lumpur sisa banjir. Jalan utama Pantura Demak Kudus juga sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan. Banjir bandang akibat jebolnya Tanggul Sungai Wulan Demak berangsur surut. Rabu pagi, personil gabungan TNI, BPBD, dan relawan dibantu masyarakat membersihkan sampah dan lumpur yang terbawa banjir. Selain rumah-rumah warga, petugas juga membersihkan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, koramil, hingga kantor polisi di Kecamatan Karanganyar. Hari ke-13, Tanggul Sungai Wulan yang jebol sudah berhasil ditambal, namun masih perlu perkuatan. Banjir di 14 desa sudah surut dan tersisa 3 desa yang masih terendam dengan ketinggian air 30 hingga 40 cm, yaitu Desa Kedung Banteng, Desa Wonorejo, dan sebagian wilayah Desa Wonoketingal yang posisinya rendah di Kecamatan Karanganyar. Untuk mengeringkan air, telah dioperasikan 28 unit pompa besar dan 10 pompa kecil yang akan memompa air ke saluran irigasi tersier menuju sungai. Konsentrasi air berada di daerah Kedung Banteng karena secara geografis memang Kedung Banteng ini merupakan daerah yang lebih rendah daripada daerah sekitarnya, sehingga proses penyedotan ini sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Dan informasi yang kami dapat, wilayah-wilayah di sekitarnya mulai dari daerah Karanganyar, Gajah sampai dengan Mijen, rata-rata mendapat laporan bahwasanya sudah banyaknya kering. Penyedotan air menggunakan pompa juga dilakukan dengan 4 unit truk pompa air yang menyedot genangan air dan mengalirkannya ke arah utara yang datarannya lebih rendah. Karena proses pemompaan air dilakukan di pinggir Jalan Pantura Demak Kudus, pihak Satlantas Polres Demak memberlakukan rekayasa arus lalu lintas kontraflow, baik dari arah Demak menuju Kudus maupun sebaliknya. Untuk dilakukan kontraflow dari arah Kudus ke Semarang terpantau lancar terkendali, sesuai antrian. Tidak ada hambatan. Hingga Rabu siang, sejumlah rumah warga di Kecamatan Karanganyar, Demak masih terendam banjir dengan ketinggian 40 cm. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.